Leadership itu apa? Leadership adalah sosok leader yang punya nyali. Nah, yang punya nyali tadi Kiai sudah membahas punya nyali dari pagi sampai siang tadi. Ya, beliau ini kalau soal nyali susah kita memberikan sifat. Ya, di luar batas eksis, melampaui batas perkiraan kalau soalnya. Ya, sampai saya dan teman-teman kiai yang sering didampingi beliau ini susah ngasih sebutan untuk kiai imam ini. Nyalinya kok hebat banget ini ya. Dikasih sebutan kiai gila salah. Enggak, ya. Bayangin. Dilanggar, enggak berani. Pesantren ini otoritas kami. Ya. Bahkan ayahandanya pesantren Al-Ikhlas diganti. Itu super ya. Ya, saking repotnya kita ngasih sebutan untuk pengasuh pesantren Bina Ihsan Mulia ini, kita akhirnya punya istilah khusus, without the box thinker. Kiai yang cara berpikirnya di luar kota. Ya. Soalnya gini Pak, kalau kita tadi itu, kalau kita ngasih sebut kiai gila, takut wah, bener nggak? Idenya gila gitu. Akhirnya without the box thinker. Jadi kata kunci transformasi adalah bernyali. Kalau tidak ada nyali, semua yang diomongin tadi pagi itu mubazir. Nyali. Jadi bukan ilmu, transformasi itu nyali. Ketika Pak Dahlan Iskan ingin mengubah PLN, no swap, direkturnya dikumpulin, berani mati gak lo sama saya? Saya bernyali untuk menolak semua swap dari anggota DPR, dari sini. Lo berani gak sama gua? Kata Pak Dahlan. Siap Pak Dahlan, kita bernyali dan kita lawan bersama. Jadi syarat transformasi pemimpin yang bernyali, pinter nomor 2 yang disampaikan oleh Kiai tadi. Dari apa yang menjadi misi kita, jadi penerjemahan dari misi-misi kita, dan ini semua diketahui oleh semua sivitas. Tidak boleh jalannya sebuah organisasi kelembagaan dengan bahasa istilah gimana air mengalir saja atau gimana jalan. Kenapa? Karena target kita harus jelas, pencapaiannya harus tepat. Kalau bahasa saya ada 3 hal yang selalu saya tanam kepada sivitas. Yang pertama itu adalah himmah. Himmah itu memiliki cita-cita yang tinggi. Siapapun di antara sivitas harus memiliki cita-cita dan target yang jelas. Saya sebagai pengasuh pun selalu menyampaikan target-target yang bisa diterjemahkan target itu oleh seluruh sivitas. Misalkan tahun ini target PPDB kita 1000, tidak boleh kurang. Dengan jangkauan wilayah Indonesia Barat misalkan. Apa yang harus kita lakukan? A, B, C, D, saya sampaikan semuanya. Nah ini target ini harus menjadi misi utama. Jadi himmah itu harus jelas. Dulu saya sejak awal tiap rapat itu selalu saya sampaikan. Target kita hari ini harus menjadi pesantren yang paling besar di Duku Puntang. Kita harus naik lagi targetnya menjadi paling besar di Cirebon. Kita sudah cukup besar. Sekarang tinggal penguatan kualitasnya. Bagaimana targetnya dari output misalkan. Output pesantren itu harus maksimal. Berapa persen yang diterima kampus luar negeri, berapa persen kampus dalam negeri, berapa persen masuk ke program pengkaderan atau beasiswa pesantren. Nah, ini yang disampaikan kepada sivitas. Target-target inilah yang kemudian ditulis dalam bentuk target yang jelas di dalam GNS. Ya, buku yang berbicara tentang standar dari pondok pesantren Bina Ihsan Mulia. Ada 3 elemen penting di pondok pesantren. Mungkin ada yang sama, mungkin ada yang tidak. Di Bina Ihsan Mulia yang pertama ada namanya pengasuh pesantren. Tugasnya pengasuh pesantren itu yang menyampaikan visi misi kelembagaan.
di mana seluruh pelaksanaan itu, ya, visi misi dan arahannya dari satu titik, yaitu pengasuh. Pengasuh ini memiliki cara bagaimana menyampaikan visi misi, target dan lain sebagainya dalam sebuah pertemuan yang namanya pertemuan bulanan. Saya biasanya tiap bulan itu mengumpulkan sivitas, kemudian menyampaikan target-targetnya, strateginya dan sebagainya. Ada lagi yang kedua, dari sivitas ketika melaksanakan seluruh target-target tadi harus adanya evaluasi. Evaluasi ini yang harus dilakukan oleh seluruh sivitas dalam 1 minggu sekali. Tiap malam Jumat, di sini tidak libur. Jumat itu rapat seluruh sivitas mengevaluasi pencapaian selama 1 minggu. Apakah target-target yang disebutkan tadi sudah memenuhi syarat, memenuhi target atau belum? Kemudian evaluasinya apa? Ini yang dilakukan secara bertahap. Nah, ini dalam rangka mengelola dari pencapaian target yang dibuat dalam KMS. Nah, KMS ini adalah mengatur standar mutu. Jadi gini, yang pertama pengasuh. Tidak ada visi dan misi kecuali visi misi pengasuh. Ini di BIMA. Seluruh arahan itu saya menyampaikan. Kenapa tidak ada visi dari sivitas? Karena biasanya setiap rapat ketika sivitas dilibatkan untuk menyelesaikan sesuatu, semuanya pintar semua. Ada doktor, ada master, ada berbagai bidang. Mereka membawa ego masing-masing. Apa dampaknya yang saya rasakan? Ya, yang saya rasakan itu mereka berkompetisi. Bagaimana memastikan gagasannya, pikirannya, visinya terlaksana. Tetapi mewariskan masalah. Ada orang yang merasa tidak nyaman misalkan dengan dominasi tadi, dan dia tidak bisa bekerja sama. Padahal sebuah tim itu one for all for one. Entah kenapa ada kecenderungan ketika rapat-rapat itu, misalkan dilakukan rapat, selalu saja ya kan beda pendapat. Kalau beda pendapat itu masih mending, yang bahaya itu sudah beda pendapatan. Nah, tapi ini bermasalah, beda pendapat ini. Jadi ketika ini merasa lebih kuat ngotot, akhirnya dilaksanakan, entah kenapa gitu. Di kita itu ada kecenderungan yang tidak setuju, minimalnya tidak membantu. Bahkan pengen programnya itu gagal, kecenderungannya begitu, secara psikologis, entah kenapa begitu. Maka kalau diserahkan visi misi dan sebagainya kepada asatid itu, saya khawatir konflik itu bisa terjadi. Maka saya bilang visi misi hanya pengasuh saja. Nah, pengasuh menyampaikan beberapa visi misinya, kemudian penerjemahan visi misi itu baru itu diserahkan kepada sivitas dalam kerangka-kerangka yang bersifat teknis. Kerangka teknis pelaksanaan itu yang disebut dengan KMS. Nah, selain pengasuh, di bawah ini ada namanya asatid. Asatid itu tugasnya lebih fokus kepada pengajaran. Pengajaran semuanya dipegang oleh para asatid, ya. Pendampingan, pembimbingan kepada sivitas-sivitas yang junior itu juga dilakukan oleh para asatid yang senior. Ini asatid, jumlah di BIMA ini tidak banyak asatidnya. Jumlah asatid sekitar 50-an. Baru di bawahnya ada lagi satu yang namanya pembimbing. Siapa pembimbing? Pembimbing ini adalah alumni-alumni pondok pesantren. Baik alumni pondok pesantren Binaan Insan Mulia maupun alumni dari pesantren-pesantren yang lain. Mereka memiliki tugas. Para alumni ini memiliki tugas bagaimana mendampingi anak. Anak harus didampingi di kamarnya. Dan yang mendampingi di kamarnya bukan asatid. Kenapa? Kalau asatid itu sudah senior.
dia nggak mau, udah merasa punya haibah, berwibawa, egonya sudah tinggi. Kalau dia tidur di kamar sama sama siswa, sama santri, dia tidak mau. Maka saya memilih namanya pembimbing. Pembimbing ini punya tanggung jawab. Dia tinggal di tiap kamar. Yang dia kelola adalah kamar. Seluruh kegiatan kamar dikelola oleh para pembimbing. Tugasnya ya, satu, mendampingi programnya. Kalau dia programnya tahsin, dia kelola tahsinnya. Ya. Tugasnya merapihkan seluruh kamar. Tentu dengan sistem organisasi kamar. Yang ketiga, tugasnya berkomunikasi dengan wali santri. Setiap wali santri mau komunikasi langsung dengan pembimbingnya. Pengen tahu sudah makan siang belum, makan malam belum, sudah minum obat belum yang diberikan di rumah, atau pengen tahu kabarnya, atau dalam kegiatan pengen tahu lagi ngapain, itu bisa melalui namanya pembimbing. Pembimbing juga dia mengajar program-program yang tadi saya sebutkan, tahsin, tahfidz, bahasa Inggris, eksak, ya, bahasa Arab dan lain sebagainya. Dia juga bagian dari pengajar. Kenapa? Karena banyak di antara mereka juga lulusan dari Bina Insan Mulia. Pembimbing juga memiliki tugas mengelola seluruh kelembagaan pesantren. Jadi di pesantren Bina Insan Mulia ini sesungguhnya pengelola utamanya itu adalah para pembimbing. Ngurusin di sekolah, administrasi, para pembimbing. Ngurusin urusan dengan dinas, para pembimbing. Ngurusin kompetisi atau pelaksanaan sampai ke luar negeri, itu adalah para pembimbing. Semua dikelola oleh para pembimbing anak-anak muda. Kenapa saya milih pembimbing bukan ustadz untuk dekat dengan anak? Karena kalau dengan pembimbing umurnya tidak terlalu jauh. Anak lebih mudah komunikasi, anak lebih mudah konsultasi, dan juga untuk melakukan konseling. Jadi pembimbing ini berada di garda terdepan. Yang paling tahu situasi tiap anak di pesantren Bina Insan Mulia adalah para pembimbingnya. Nah, para pembimbing itu bisa mengurangi tenaga ustadz yang senior. Yang tentunya kalau ustadz senior kan sudah beda, sudah punya anak, sudah punya istri, ada tambahan juga kadang-kadang pengen tambah istri lagi kan, penyakitnya sudah banyak, ya, dan sudah ada asam uratnya, ya, sudah kena asam lambung, ya, banyak kendala-kendalanya. Semangatnya sudah kelelahan. Maka sebetulnya di Bima itu ustadz-ustadz itu lebih jadi simbol. Yang paling utama di garda terdepan itu adalah para pembimbing. Nah, para pembimbing itu siapa? Mereka adalah alumni-alumni pondok pesantren, baik dari Gontok, dari berbagai pesantren, termasuk dari Bima itu sendiri. Mereka mendapatkan fasilitas satu kuliah sampai S1 dalam biaya pondok pesantren. Yang kedua, mereka mendapatkan fasilitas bulanan, ya, beda-beda, dari mulai 400, ada yang 800, ada 1 juta, ada 1,5 juta. Itu untuk para pembimbing. Mereka mahasiswa semuanya. Jumlahnya sekarang ini ada sekitar 179 pembimbing. Jadi tiap semester saya harus bayar ke kampus. Dan kampusnya satu sekarang, yaitu kampus Muhammadiyah. Jadi Bima ini lembaga pendidikan NU, tapi kuliahnya di Muhammadiyah. Ya, itu tandanya toleransi dari Bina Insan Mulia. Ya, jadi mereka ini yang di garda terdepan, ngurus semuanya, ngurusin listrik, ngurusin AC, ngurusin dari A sampai Z, ini dikelola oleh para pembimbing. Tetapi di situ ada pendamping, namanya para asatidz. Asatidz itu mendampingi. Nah, pengelolaan yang namanya pembimbing yang jumlahnya banyak dengan tugas yang banyak itu membutuhkan aturan. Demikian pula para asatidz.
aturan-aturan dan lain sebagainya itu diterjemahkan di dalam sebuah buku yang namanya IMS. Jadi misalkan si anak ini tugasnya apa? Tugasnya kompetisi. Apa saja tugas mesin kompetisi? Itu jelas. Yang pertama, mencari informasi. Yang kedua, melakukan kerjasama dengan lembaga yang melakukan lomba. Yang ketiga, melakukan sistem pendaftaran dari siswa. Yang keempat, detik sampai penghantaran dan lain sebagainya itu tertulis jelas. Ya. Misalkan petugasnya petugas air, apa yang harus dipastikan? Petugas air pastikan semua keran dalam keadaan sehat, A, B, C, D. Semua itu dijelaskan dengan sangat detail. Di situ ada kolom-kolomnya, terlaksana apa tidak terlaksana, ada penilaiannya. Penilaiannya itulah yang dilakukan oleh para asatid. Jadi semua yang dilakukan itu terkontrol, tersistem semuanya. Ya. Ini namanya para pembimbing. Para pembimbing ini tugasnya sangat banyak, ya karena bidangnya banyak. Di semuanya itu ada. Ini karena memang kita sudah banyak ya divisinya. Sampai ada yang ngurusin AC khusus, ngurusin kolam renang khusus, ada divisinya. Ada divisi listrik, kelistrikan, urusan wifi, urusan fasilitas dan lain sebagainya. Ini banyaknya orang ini dikelola, banyaknya tugas ini dikelola oleh para pembimbing. Kalau dihitung pembimbing itu jauh lebih ringan ketimbang asatid atau yang pengajar, karena sebetulnya bisa mengerjakan pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh mereka. Ini para pembimbing. Jadi semua menjalankan itu dia tahu, pegang buku. Tugas saya itu apa? Sehingga checklistan yang dilakukan di tiap hari Minggu itu diukur sama semua aktivitas itu. Air bermasalah enggak? Ternyata A, B, C. Di poin A betul, poin C enggak. Poin ini oke, poin ini oke. Ini evaluasinya. Nah, dari A sampai Z, urusan pesantren ini jelas diatur oleh sebuah buku. Buku itu untuk mengukur standar kualitinya. Ternyata gimana sih standar mutu kita itu? Pencapaian seperti itu ada semua bagiannya. Jadi, tahu semuanya, seluruh buku panduan ini bisa diduplikasi, tetapi tidak harus sama. Ya, kenapa? Karena ada namanya kearifan lokal. Ada juga kebutuhannya berbeda-beda. Tetapi hal-hal yang penting bisa diambil oleh seluruh peserta ini. Nanti sebelum pulang tinggal diparpot saja pakai HP, kok otomatis masuk. Ya, tinggal diganti namanya, tinggal yang mau diubah apa. Sampai masalah makanan santri itu. Jadi itu yang pertama, pembimbing. Yang kedua ya Pak, pembimbing. Pertama pengasuh, dua asatid, tiga pembimbing. Yang keempat, ada lagi namanya organisasi OSIP, organisasi intra pesantren. Ini biasanya dikelola oleh anak-anak kelas 11. Ini 3 nih, berarti keempat nih. Untuk berbagai kegiatan lain sebagainya di pesantren ini juga dikelola oleh Dewan OSIP namanya. OSIP ini anak-anak kelas 11. Ya, mereka mengelola semua kegiatan yang ada di pesantren dengan mendapatkan pendampingan dari yang namanya pembimbing. Jadi elemennya ada 4. Pertama pengasuh, kedua asatid, ketiga pembimbing, keempat pengurus OSIP. Biasanya orang-orang yang tadinya pengurus OSIP ini mereka sudah dikader. Kan dikader nih dengan berbagai pelatihan. Mereka inilah yang banyak nantinya pengurus-pengurus intinya akan masuk ke dalam pembimbing. Udah organisasi OSIP, kemudian selesai mereka akan menjadi pembimbing. Mereka dapat beasiswa, beasiswa S1, setelah selesai S1 dapat beasiswa S2,
setelah S2 dapat beasiswa S3, tapi tidak diikat. Kalau dia pengen keluar S1 silahkan, pengen keluar setelah S2 silahkan. Tidak ada kewajiban pembimbing untuk standby di pesantren. Jadi kalau sudah S1 dirasa pengen keluar, tinggal menyampaikan saja, saya pengen keluar, silahkan. Tidak ada ikatan apa-apa. Karena kita adalah proses pengkaderan. Saya bilang kalau kamu belajar di pesantren jadi pembimbing, belajar setengah 5, kamu yakin pengen bangun pesantren silahkan. Asatid pun di sini dibebaskan. Kalau ada asatid yang pengen bangun pesantren, ayo silahkan, pasti saya bantu. Prinsipnya seperti itu di Bima itu. Jadi bekerja tidak ada ikatan harus. Maka di sini saya nggak pernah ngomongin bab ikhlas. Boleh tanya ke Sivitas. Belum pernah saya selama di sini ngomongin ke Ustadz bicara tentang ikhlas, saya hindari. Kenapa? Saya bilang ikhlas itu proporsional. Kalau dianggap ya sesuatu itu pantas, maka orang itu menjadi ikhlas. Saya contohkan, kalau ngajar guru MD itu ngajar dapat gaji 100.000, dia ngerasa kurang pantas, akhirnya dia buntu, ikhlasnya hilang. Tapi kalau ngajar MD dikasih 2 juta, dia akan senang dan dia akan ikhlas. Jadi ikhlas itu harus proporsional saja. Paham? Ini sepakatnya nih? Sepakat. Jadi ikhlas itu asalkan proporsional, ikhlas. Ikhlas beramal itu harus didukung oleh proporsionalitas, sejauh mana penghargaannya. Nah, saya lakukan seperti itu. Ya, saya jarang banget saya mau ikhlas, ini kayaknya belum deh. Tiap rapat itu gak mau ikhlas ya. Bekerja saja. Ya, kenapa? Karena saya merasakan betul. Ternyata ikhlas itu susah kan? Kalau tidak proporsional. Jabatan direktur sekolah tinggi misalkan, tapi gajinya 1,5 juta misalkan, susah ikhlasnya karena tenaga, pikiran, semuanya kita lakukan tapi tidak sebanding, apalagi ketika kebutuhannya bermasalah. Jadi sebetulnya di situ saya pengen semua sekretariat itu bekerja secara profesional. Di tiap tingkatan tadi akan sama, baik tingkatan asatid, tingkatan pembimbing, dia akan mendapatkan satu hubungan kekeluargaan. Mereka sering saya ajak makan, saya ajak jalan, saya ajak wisata, sama semuanya. Bahkan mereka juga bisa mendapatkan apresiasi. Jadi ada anak pembimbing yang masih tingkat 3, dia sudah umroh ke Tanah Suci, dia juga sudah sudah ke Turki, dia sudah jalan ke Malaysia, dia sudah dapat motor, tuh ada juga. Ya kenapa? Karena kita perlakukan secara profesional. Kamu kalau memang betul-betul total, ya, kamu akan dapatkan sesuai yang kamu lakukan. Keadilan itu bukan sama rata, tapi adil itu diberi secara proporsional. Seseorang yang kinerjanya lebih, prestasinya lebih, kualitasnya lebih, tentu harus mendapatkan perhatian lebih. Jadi antara asatid dan pembimbing itu levelnya tetap sama di Bima. Ada pembimbing yang sudah pada berangkat umroh, tapi ada asatid yang belum berangkat. Jadi beda ya. Ada asatid yang belum dapat S2, tapi ada pembimbing sudah pada S2. Kenapa? Saya bilang kalau pengen dapat S2 atau S3, kamu yang benar tunjukkan prestasi. Kekeluargaan dapat, tapi profesionalitas berbeda. Nah itu yang diterapkan. Nah, pola ini membangun sebuah situasi kompetitif di mana semua orang pengen berkompetisi, menunjukkan ini loh saya. Tidak perlu kita ini repot-repot ngasih banyak arahan. Kenapa? Karena semuanya bekerja ingin menunjukkan hasilnya. Kalau saya bilang kamu program tahfidz, berapa targetnya? Target saya 100 yang tahfidz semester ini. Bagus. Pasti pagi siang sore dia akan kejar target tadi. Maka kadang-kadang ada asatid yang kerjanya itu ajaib, nerima setoran sampai jam 1 malam. Aduh. Kenapa? Dia pengen ngejar target. Saya harus nyampe. Ya. Sampai ada di sini Ustadz Rohman. Ustadz Rohman ini ketua RMI, PWNU, ketua RMI. Itu pulang dari kegiatan RMI jam 9, bukan ke rumah, tapi ke pesantren langsung menerima setoran sampai malam. Padahal harusnya dia tidur, betul nggak? Bisa aja dia ngomong saya tolak, tapi enggak, karena dia ngejar target. Saya satu halakoh ini harus
30 juz semua. Kenapa? Saya nggak pernah tidur untuk mengamati sivitas. Kenapa? Ada penilaian tadi, ada buku catatan yang jelas berapa prestasi, semuanya itu lengkap dalam catatan-catatan tadi, ya. Nah, kita ini kadang-kadang bingung kan? Saya juga dulu begitu prosesnya, ini gimana caranya ngelola usaha? Apa sih tugasnya? Ini di sini apa tugasnya? Maka dulu kita tuh proses membuat GMS ini panjang. Prosesnya kita pelatihan dulu. Ada namanya Dr. Ubaidillah Anwar. Ini trainer di Toyota, trainer juga di Astra ya, di Nestle, di perusahaan-perusahaan multinasional. Saya bilang saya pengen membereskan semua asatid. Asatid ini punya budaya buruk. Punten ya. Asatid itu punya budaya buruk. Apa? Santai cara bekerjanya. Tidak disiplin. Itu karena tradisi dari pesantrennya ya. Jadi kalau mau rapat jam 4, datangnya pas jam 4, kadang-kadang 4:05. Ini harus dipahamkan gimana cara merubah tradisi ini. Ya. Melaksanakan sesuatu asal jalan saja, nggak punya target kadang-kadang. Kalau ditanya targetnya kebingungan, apa ya targetnya kan? Kemudian semangatnya juga kurang. Semangatnya itu kurang. Kenapa? Udah capek, udah lelah asal itu. Nah ini butuh penyemangat. Nah penyemangat itulah kita lakukan, namanya pelatihan yang dilakukan tiap 3 bulan. Apa yang dibutuhkan misalkan? Yang kita butuhkan itu adalah leadership, kepemimpinan misalkan. Maka semua sivitas ini akan didirikan tentang kepemimpinan. 2 hari materi kepemimpinan. Beres materi kepemimpinan. Kita lihat loyalitasnya kurang. Training lagi khusus tentang loyalitas. Etos kerjanya kurang. Training lagi tentang etos kerja, terus peningkatan. Jadi di sini ada training yang dilakukan 3 bulan untuk seluruh sivitas sesuai dengan kebutuhan kelembagaan. Misalkan kita pengen meningkatkan konseling, maka kita akan training bidang konseling. Bagaimana sih konseling menghadapi santri itu? Training itu terkait dengan soft skill. Bagaimana kemampuan mereka itu dalam bidang soft itu ditingkatkan. Nah itu dilakukan per 3 bulan untuk para sivitas, termasuk untuk pengurus OSIP. Jadi organisasi-organisasi yang hidup di sini semuanya ada training per 3 bulan. Jadi selain evaluasi ada training 3 bulan. Nah nanti untuk mengatur semuanya ini setelah selesai semuanya, di sini ada namanya quality management standard. Ada ketentuan umum kayak seperti ini, misalkan ketentuan umum Dewan Asatid Pesantren. Apa itu Dewan Asatid? Apa tugasnya? Ya, apa wewenangnya? Ya, kemudian apa targetnya? Kemudian ada divisinya. Di Asatid ini ada divisinya. Asatid itu dia diprogram sebagai penanggung jawab. Bukan sebagai pengajar biasanya, tapi ada yang plus sekaligus sebagai pengajar. Ini namanya Dewan Asatid Pesantren. Ada direkturnya khusus, namanya Direktur Dewan Asatid. Ya. Kemudian yang kedua ada Dewan Pembimbing. Ada dewannya tuh. Dewan Asatid, ada Dewan Pembimbing. Nah, baru di bawahnya ini ada sektornya. Misalkan sektor 1. Ini bagiannya kompetisi dan lomba. Ini semua keterangan kompetisi lomba ini ada. Bagian apa? International Studi Center. Bagaimana meningkatkan agar santri-santri itu bisa ke luar negeri banyak. Sistemnya seperti apa? Tanggung jawabnya apa? Media Center, apa namanya? Ya. Studi Center ini apa saja target-target ini semua tertuliskan di BKMS. Ya. Kemudian kebersihan, apa sih definisi bersih? Karena orang mendefinisikan bersih kadang-kadang nggak jelas. Barang yang bukan
Barangnya nggak kotor sih, tapi bukan pada tempatnya. Ini kan sering terjadi nih. Ini definisi bersih itu harus lebih lengkap, tidak sekedar bersih, tapi memang tidak ada barang yang bukan pada tempatnya. Kemudian apa saja, semua itemnya ini ada dalam UKMS. Ya, perairan kelistrikan ini masuk di sektor 1 misalnya. Ini berarti ada asatidnya, ada pembimbingnya. Mereka ini sering rapat untuk menyelesaikan di sektor 1 apa saja. Kemudian ada juga sektor 2, front office, perizinan. Ada keamanan, ada pemeliharaan, ada peralatan, ada perpustakaan. Ini satu tim khusus, ya, yang memang bahasan tiap minggunya di sini aja mereka ini. Ada asatid, ada pembimbing. Kemudian ada sektor 3, taklim, studio, lab, praktek, bahasa, media center. Ini juga satu sektor. Dan ada juga sektor 4, ngurus guest house, laundry, kesehatan, ya, acara yang rutin, ya. Dan terakhir ada sektor 5, eskul, akademik, kesehatan, olahraga, pramuka, paskibra, outbound. Nah, ini semuanya di KMS ini ada seperti ini dalamnya ya, lengkap untuk checklistannya, apanya ini lengkap. Nah, ini yang namanya KMS ini sebetulnya dulunya adanya di perusahaan. Jadi dulu saya di perusahaan pakainya begini. Kinerja perusahaan itu struktur, nggak bisa asal kerja, maka menggunakan ada quality management standar. Nah, ini digunakan oleh seluruh perusahaan. Saya terapkan di pondok pesantren untuk mengelola sivitas, mengelola santri, mengelola asatid, mengelola pembimbing. Nanti sedikit penjelasannya mungkin Dr. Ubaidillah Anwar ya akan sedikit menjelaskan tentang KMS, sistem pelaksanaannya. Ya, saya kasih waktu setengah jam. Ya, kenapa? Karena saya pengen ini juga bisa diduplikasi, tetapi ingat tidak duplikasi total. Ada yang nggak cocok nih. Ini nggak perlu nih, kita buang-buang. Ini saya nggak ada di sini. Ngurus air, ini ngurus air, ngurus listrik, ngurus ini cukup satu orang kan gitu kan? Ini kan karena sudah luas. Misalnya kalau ngurus listrik, nah mungkin satu orang, ya, kamarnya ada 170 misalnya. Ini 170 gimana mengelolanya kan? Kan listrik di mana-mana ada checklistnya. Nah ini saya kira penting karena kalau kita jalankan KMS ini, ya, ini sebetulnya enak banget jalan KMS ini. Tetapi syaratnya nih, semua sivitas harus betul-betul memahami KMS-nya. Caranya bagaimana? Caranya begini, para asatid dikasih KMS ini dulu, ya Pak ya. Kemudian silahkan kamu kurangin, kamu sesuaikan, yang nggak cocok dengan sini dibuang. Kalau perlu kamu tambahin lagi. Di sini ada jelas, sivitas nggak boleh kawin lagi, ada di sini Pak. Ini harus direvisi, kita nggak dengan bima, kita ini bima monogami, kita poligami mazhabnya, nggak apa-apa. Ya, ini standar bima kok banyaknya, kayaknya luar negeri terlalu besar, targetnya 60%, kita 10% saja, itu bisa disesuaikan langkah-langkahnya. Ya, saya kira itu, silakan Dr. Ubed. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahiyatan wa ijlalan dari hati yang paling dalam, khusus untuk pengasuh pesantren Yayasan Mulia Kiai Haji Imam Jazuli SMA, Bapak, para kiai, para bunyai dan para jenengan, izinkan saya bercerita sebetulnya ya. Lebih terkait dengan bercerita pengalaman saya mendampingi proses transformasi di Bina Insan Mulia dan di Corporate University. Nah, sedikit saya ingin menggambarkan Pak, Corporate University itu salah satu layanan pendidikan yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan besar di dunia. Dan kalau di Indonesia itu BUMN, ya. Semua BUMN itu punya corporate university. Maksudnya mereka punya program pendidikan yang disiapkan untuk calon pemimpin.
seperti Bank Indonesia, dia punya corporate university. Ya, pesantren itu sebetulnya sudah punya, tapi dilakukan tidak secara lembaga, tapi secara personal. Nah, apa yang saya rasakan, apa yang saya alami, apa yang saya lakukan, terutama yang paling lama dan yang paling sering itu dengan pesantren Bina Insya Mulia dan corporate university, itu pelan-pelan ingin saya ceritakan, tetapi supaya lebih mudah dipahami, saya ada coret-coretan sedikit ya. Dan ini nanti kaitannya dengan kenapa QMS itu penting. Untuk tim IT bisa ditayangkan presentasi saya sedikit, sharing sedikit cerita ya. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana yang ditegaskan tadi pagi, bahwa transformasi itu bukan sekedar berubah. Misalnya ngecek sekolah kan bukan. Transformasi itu lebih ke persoalan perubahan-perubahan yang sangat mendasar, yaitu perubahan misalnya sebuah perusahaan atau sebuah lembaga ingin melakukan inovasi. Ya. Jadi tujuan akhir dari transformasi itu inovasi. Apa itu inovasi? Kalau di perusahaan nanti diganti-ganti aslinya dengan asal santai. Di perusahaan itu inovasi adalah ide, kinerja, dan profit. Ide menjadi performance, menjadi kinerja. Setelah menjadi kinerja harus menjadi profit. Kalau tidak, namanya ide doang. Ya kata Kiai tadi, barang murah. Jadi ide doang itu berbahaya. Maka harus dirubah menjadi kinerja. Setelah kinerja harus menjadi profit. Nah, bahasa pesantrennya bolehlah diterjemahkan menjadi punya santri lebih banyak, punya pesantren yang lebih berkualitas dan seterusnya. Itu inti transformasi. Nah, apa alat transformasi yang paling mendasar? Ini sebenarnya saya cerita saja ini dari apa yang saya amati di Bina Insya Mulia di Corporate University. Kita semua tahu para kiai dan kita sering mengkhotbahkan itu bahwa transformasi itu kan dimulai dari innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Ya. Harus dimulai dari perubahan di dalam. Tetapi itu kan ayat syariah. Dia tidak bisa jalan sendiri. Dibutuhkan tool atau alat kauniyah. Yang itu di muka bumi cuma ada dua. Satu adalah leadership, yang kedua adalah manajemen. Itu dua alat untuk menerjemahkan perubahan transformasi dimanapun. Leadership itu apa? Leadership adalah sosok leader yang punya nyali. Nah, yang punya nyali tadi Kiai sudah membahas punya nyali dari pagi sampai siang tadi. Ya, beliau ini kalau soal nyali susah kita memberikan sifat. Ya, di luar batas eksis, melampaui batas perkiraan soalnya. Ya, sampai saya dan teman-teman kiai yang sering didampingi beliau ini susah ngasih sebutan untuk kiai imam ini. Nyahlinya kok hebat banget ini ya. Dikasih sebutan kiai gila salah. Enggak, ya. Bayangin, dilanggar, enggak berani. Pesantren ini otoritas kami. Ya. Bahkan ayahandanya pesantren Al-Ikhlas diganti. Itu super ya. Ya, saking repotnya kita ngasih sebutan untuk pengasuh pesantren Bina Insya Mulia ini, kita akhirnya punya istilah khusus, without the box thinker. Kiai yang cara berpikir di luar kota. Ya. Soalnya gini Pak, kalau kita tadi itu, kalau kita ngasih sebut kiai gila, takut wah, benar nggak? Idenya gila gitu. Akhirnya without the box thinker. Jadi kata kunci transformasi adalah bernyali. Kalau tidak ada nyali, semua yang diomongin tadi pagi itu mubazir. Nyali. Jadi bukan ilmu, transformasi itu nyali. Ketika Pak Dahlan Iskan ingin mengubah PLN, no swap, direkturnya dikumpulin, berani mati gak lo sama saya? Saya bernyali untuk menolak semua swap dari anggota DPR, dari sini. Lo berani gak sama gua? Kata Pak Dahlan. Siap Pak Dahlan, kita bernyali dan kita lawan bersama. Jadi syarat transformasi pemimpin yang bernyali. Pinter nomor 2 yang disampaikan oleh Kiai. Yang kedua, langkah-langkah yang tertata dan
konsolidasi dan terukur. Saya ingin menggarisbawahi yang terukur, Pak. Terukur itu artinya ada barang yang disaksikan oleh semua aktivitas. Contoh yang dilakukan di Bina Insan Mulia adalah tahun ini sampai tahun ini kita punya mahasiswa 720 di luar negeri. Terukur, barangnya ada, semua terlihat. Kenapa ini penting? Ada kaidah usuliyah, tapi ini usuliyah orang kafir. Tapi ini mukmin, ini nilainya mukmin, tapi ini dari orang kafir. Apa katanya? Seeing is believing is seeing. Supaya semua aktivitas itu percaya bahwa kita melakukan transformasi, dia harus melihat barang. Maka terkonsolidasi. Kalau enggak ngomong doang, orang-orang nanti akhirnya mati angin. Kira-kira gitu. Oke, lanjut. Nah, inilah alat transformasi yang disediakan oleh Allah di muka bumi. Hanya dua, leadership and management. Leadership mengarah kepada sosok, manajemen terkait dengan sistem yang tadi dijelaskan oleh Pak Kiai. Nah, sekarang bagaimana bagaimana kita memimpin transformasi ini? Sekali lagi Pak Bu hanya ringkasan dari apa yang dilakukan oleh pengasuh pesantren Bina Insan Mulia di sini, sekaligus yang saya amati dengan corporate university. Dan ini ada kaitannya dengan kenapa QMS itu penting. Ya. Cara memimpin transformasi ini secara internasional, Pak Bu, di seluruh dunia pakai ini yang paling dasar. Nanti tambahannya di lapangan silahkan diadaptasi. Sebetulnya ini manajemen sholat jamaah untuk orang Islam, ya. Tapi karena ini dari Barat, kita pakai singkatan DEC. Ini yang saya pakai di corporate university. D-nya apa? Direction, kiblat. Semua proses transformasi untuk menghasilkan inovasi itu harus punya kiblat. Kayak sholat. Kalau nggak punya kiblat, orang bingung. Kalau sholat kan kiblatnya jelas, Pak Kiai punya. Tetapi transformasi apa kiblatnya? Kiblat dari sebuah transformasi adalah tujuan-tujuan besar yang menjadi isu-isu besar di pesantren. Contoh di Bina Insan Mulia, kiblatnya adalah pesantren ini tidak hanya menghasilkan orang yang pintar, tetapi orang yang punya masa depan. Dan kiblat itu disampaikan, saya aja udah berapa ribu kali dengar ini Pak, beribu-ribu kali melalui berbagai media. Ya, mungkin yang wali santri SMK di sini masih ingat, sejak pertama kali SMK didirikan, pengasuh pesantren Bina Insan Mulia ini sudah memproklamirkan diri. Siapapun yang lulus SMK langsung kerja, silahkan keluar dari ruangan ini. Ini berkali-kali, bukan hanya sekali. Gitu. Kenapa? Supaya semua paham. Kalau nggak paham, cuma kiai yang paham, bahaya. Tim mati angin, ya, kehilangan angin. Yang kedua, selain dikomunikasikan itu, ada trik sukses untuk transformasi, yaitu kemenangan-kemenangan kecil. Biasa disebut dengan istilah win-win. Win itu cepat, win menang. Apa yang dilakukan pesantren Bina Insan Mulia untuk menghasilkan win-win sehingga wali santri semua guru itu ikut? Salah satunya adalah wisuda. Kita wisuda 2 kali setahun, dan wisuda itu dikasih anugerah sertifikat. Anak yang TOEFL-nya 500 atau 400 dia mendapatkan sertifikat. Ini penting untuk menyadarkan kepada seluruh follower kita, ya, bahwa kita ini sedang bertransformasi. Dia kasih win-win. Soalnya gini Pak, kalau kita hanya berbicara jangka panjang, mati angin. Ini Pak Kiai kita mau kemana? Apa buktinya kita mau transformasi? Kan begitu. Ya, kok diam-diam aja nih gitu. Tapi dengan ada kegiatan wisuda 2 kali, nanti ada award lagi, kita mengumpulkan banyak kemenangan, win-win. Dan itu untuk supaya kiblatnya tidak berubah. Yang kedua, alignment. Ini kan orang Islamnya kan suhu kaku, bener nggak? Ya, barisan tim kita harus dalam shot. Disinilah pentingnya QMS.
Sehingga dalam transformasi apapun itu semua orang harus memahami kode perilaku biasanya disebut. KMS yang disampaikan Pak Kiai tadi adalah cara untuk menyamakan kode perilaku. Kode perilaku itu kalau yang dohir kan gampang. Santri harus, guru harus pakai kopiah, gampang. Tapi bagaimana menangani santri? Ada yang dari Medan, dari Jawa, dari sini. Itu kalau tidak disamakan dengan kode perilaku, maka bisa jadi hambatan transformasi. Nah, IMS ini salah satu cara untuk mengatur kode perilaku di pesantren sini. Di pesantren Bina Indonesia beda yang saya alami dulu misalnya saya di Gontor, ya kan? Di Gontor dulu mukul boleh. Ya, saya pernah dipukul, saya pun pernah mukul orang, boleh. Tapi di sini dari awal no, ada tertulis di sini tidak boleh memukul. Kan semua orang harus tahu. So, kalau nggak tahu, yang satu boleh, yang dua nggak boleh, transformasi ada problem. Maka perlu ada alignment, proses untuk selalu meluruskan langkah supaya dalam satu barisan. Bahasa Al-Qur'annya yang sudah sering kita baca, sofan, supaya dalam satu sof. Yang terakhir, komitmen. Saya ini tidak tinggal di sini, Pak. Saya tinggal di Jakarta. Tetapi bertahun-tahun, selama 13 tahun sangat sering di sini. Ya. Saya sangat jarang melihat beliau ngaji kitab. Ngaji kitab misalnya karangan Syekh Nawawi itu atau fikih atau akhlak, ya. Beliau langsung memberikan motivasi, ya. Kalau ngaji kitab sedikit sisanya diserahin para guru, ya. Setelah saya amati dan kaitkan dengan riset internasional, ternyata ini lebih tepat ketimbang seorang kiai membacakan kitab saja. Kenapa begitu? Nah, ini ada kaitannya dengan komitmen. Baik para guru, para santri semuanya butuh komitmen yang perlu dinyalakan. Dan itu salah satu caranya adalah dengan memberi motivasi. Di Pak Kiai ini ngajinya kitabnya sedikit, motivasinya yang banyak. Ya. Nah, ternyata pada tahun 2014 saya pernah ditugasi oleh pemerintah Banten untuk mengkaji kehidupan Syekh Nawawi di Mekah sana. Dan terjemahan sudah kami lakukan hingga tahun ini 22 judul kitab Syekh Nawawi kita terjemahkan. Salah satu temuan yang menarik buat saya, dan ini sinkron dengan apa yang dilakukan oleh Kiai Jazuli, adalah Syekh Nawawi itu Pak Kiai Bunyai sebelum ngajar dia berorasi dulu mengenai betapa hancurnya bangsa Indonesia akibat penjajahan Belanda. Setiap mau buka kitab, setelah mau tutup kitab juga sama gitu. Sehingga lahirlah hampir semua murid-murid Syekh Nawawi itu menjadi penggerak di Indonesia. Salah satunya adalah Kiai Ahmad Dahlan, terus Mbah Hasyim Asy'ari, Kiai Khalil dan seterusnya. Ya. Jadi lebih berperan untuk bagaimana memotivasi. Kalau guru-guru itu bisa mengisi otaknya, tapi untuk mengisi hatinya dia butuh figur sentral di pesantren, dan itu para kiai. Riset internasional bahwa ibu semua di pendidikan menyimpulkan bahwa keberhasilan seorang siswa santri itu sebagian besar bukan ditentukan oleh kurikulum. Kurikulum itu nomor 4. Nomor pertamanya adalah hatinya besar. Kalau hatinya besar, dia akan berani menghadapi tantangan. Sehingga transformasi pun butuh komitmen. Dan ini semua masuk dalam ranah QMS. Jadi QMS itu selain untuk mengingatkan para pengikut kita, guru, santri dan seterusnya terkait dengan tujuan besar transformasi, dia juga untuk meluruskan langkah. Dan yang terakhir, dia juga untuk menjaga komitmen. Tentu tidak hanya dibutuhkan IMS, ada apresiasi beasiswa misalnya. Di sini ada beasiswa S1, S2, S3. Di catatan saya, beasiswa dari pesantren Bina Insyad Mulia itu sudah 207 ya, untuk S1, S2, S3 baik di dalam dan di luar negeri. Itu semua
Kalau sedekah kan di hati, benar nggak? Benar nggak? Tolong dikoreksi. Tetapi beasiswa dalam kaitannya dengan transformasi ini untuk mengikat komitmen, gitu. Oke, yang terakhir tim IT slide, apa penyebab transformasi yang sering muncul, baik ini terutama di corporate university. Kiai dan punyai transformasi itu hari ini ya, itu menjadi istilah yang paling dibahas di dunia, terutama corporate university. Kenapa? Karena dia menghadapi pasar yang berubah, aturan dunia negara yang berubah, sehingga mereka harus berubah secara total. Nah, apa sebab-sebab yang paling utama kegagalan transformasi? Ternyata bukan uang, sebagaimana yang tadi dijelaskan oleh Pak Kiai. Yang pertama, penyebab paling gede adalah disebut dukungan manajemen. Ustadz tidak bisa mereformasi, melakukan transformasi. Yang melakukan transformasi idenya harus jadi tokoh sentral di situ. Kenapa? Transformasi membutuhkan power. Kalau powernya nggak ada, mati angin di tengah jalan. Ya, bahkan konflik ada di mana-mana. Kenapa? Butuh orang yang kuat, power. Kalau nggak bisa, kan kementerian-kementerian kita ini kan banyak orang pintar, tetapi tidak punya power. Gitu. Sehingga mentok sana, mentok sini. Ada Kiai Isa, ya sahabat saya, dia pejabat di salah satu kementerian terkait lingkungan hidup. Ya. Dia sudah tahu semua pelanggaran, ya ditambang di mana-mana itu. Tapi begitu diselidiki, mentok power Surya Paloh kanan, kiri Yusuf Kala, tengah SBY pusing. Kenapa? Butuh orang yang punya power untuk melakukan transformasi. Jadi kalau tidak, tadi mentok kanan, mentok kiri, mentok depan. Ya. Yang kedua yang disampaikan oleh Pak Kiai tadi, SDM. Maka semua lembaga yang bertekad untuk melakukan transformasi supaya bisa menghasilkan inovasi dalam menghadapi perubahan ini, mutlak harus melakukan apa yang disebut reskilling dan upskilling. Reskilling itu memberikan skill baru. Contohnya media, pesantren, reskilling dan upskilling. Contohnya membekali kayak kita ini, membekali soft skill dan digital skill. Ada tim media yang punya keahlian untuk mengedit, ya, mengupload dan seterusnya. Dan upskilling itu naik, jadi skillnya dinaikkan lagi. Jadi dua hal inilah yang sering menjadi penyebab kegagalan transformasi. Tidak ada dukungan manajemen yang cukup, sehingga mati angin di tengah jalan karena nggak punya power. Yang transformasi itu butuh duit, butuh konsep, butuh kekuatan. Yang kedua, reskilling dan upskilling. Ini menurut riset internasional 2023. Ini kalau di corporate university, tapi kalau di pesantren itu mudah-mudahan sama tracknya. 34% sukses, ya, 16% layaknya walayamu, tidak jelas. Ya, sebagian besar atau separuhnya gagal. Tadi itu power nggak ada, keinginan ada, power nggak ada. Power ada, pasukannya tidak punya skill. Kalau pasukan kita ini tidak ahli IT hari ini, nggak bisa untuk mengimbangi tuntutan perubahan digital. Paling itu Pak Kiai sedikit dari saya kenapa QMS itu penting, dan tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kiai. QMS itu hanya istilahnya kalau dalam manajemen an aid to perform, bantuan supaya tim kita berkinerja, bukan kepastian. Kepastiannya dari tangan kita. Power. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.